Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya kelas PAIG. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah supaya bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Baik, langsung saja teman-teman. Saya di sini dari perwakilan kelompok 12 yaitu akan mempresentasikan mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Pastinya ada perbedaan ya antara pendidikan yang berada di Indonesia dan juga pendidikan yang ada di Arab Saudi. Mari kita kupas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu adalah sejarah pendidikan di Arab Saudi. Gambaran saja yaitu Kerajaan Arab Saudi ini berdiri pada tahun 1932 dan menempati 80% luas semenanjung Arab. Negara Arab sendiri ini berbatasan dengan Teluk Persia, Qatar, dan negara Persatuan Emirat Arab di sebelah timur, dengan negara Oman dan Yaman di selatan Laut Merah dan Teluk Aqaba di sebelah barat, dan dengan Jordan, Irak, dan Kuwait itu di sebelah utara. Arab Saudi ini memiliki penduduk kurang lebih sekitar 21,504,613 itu ya juta pada tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu 43%-nya itu rata-rata di bawah usia 15 tahun dan 2,5% itu usia di atas 65 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan pada masa Rasulullah. Pendidikan pada masa Rasulullah ini ada dibagi menjadi dua. Pada awalnya, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu disebut masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu gimana? Masyarakat yang kondisi dikenal dengan masa kebodohan atau ketidaktahuan. Pada saat itu masyarakat Arab tidak pandai baca tulis. Mereka juga memeluk agama Wathani yang bertuhankan kepada banyak berhala, serta dikenal dengan perilaku kasar bermoralitas rendah. Nah, untuk mengubah hal itu, pada saat itu Allah mengutus Rasulullah yaitu mempunyai budi pekerti yang luhur, terpuji, dan beliau dikenal di kalangan Quraisy sebagai ksatria selalu teguh dan tepat memegang janji. Nah, pada saat itu ada dua periode yaitu periode Mekah dan Madinah. Ya, di periode Mekah dengan melihat karakteristik perkembangan pendidikan Islam pada saat itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan sembunyi-sembunyi atau perorangan. Yang kedua, terang-terangan. Jadi tahapan yang pertama itu dakwahnya Rasulullah itu pada saat itu masih dengan sendiri, masih sembunyi-sembunyi, belum berani secara terang-terangan di masjid-masjid. Nah, yang kedua ini sudah dengan tahapan yang terang-terangan. Pada saat itu sudah mulai berani-berani di sekolah-sekolah, di masjid-masjid. Dan yang ketiga yaitu tahapan seruan umum materi pendidikan Islam waktu Nabi Muhammad di Madinah untuk menerus materi yang pernah diajarkan di Mekah. Selanjutnya yaitu karakteristik. Nah, di karakteristik ini menurut saya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama di masa perkembangan. Pada masa ini agama Islam itu menjadi sendi utama dalam kepentingan pendidikan, dan tentunya Al-Quran itu merupakan sumber pengetahuan yang terutama. Dengan pelajarinya dan berkembanglah pengetahuan agama, pengetahuan hukum, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan agama Islam semula dilaksanakan di masjid-masjid, kemudian diberikan pula di madrasah dan mendapat bantuan raja-raja dan penduduk biasa. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam terutama adalah menanamkan kepercayaan akan adanya satu Tuhan yang wajib disembah
serta menanamkan akhlak untuk membentuk manusia menjadi pribadi dan warga masyarakat yang berbudi luhur, sanggup menegakkan kebenaran sesuai ajaran Islam. Nah, ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu kerajaan Arab Saudi masih relatif sederhana sesuai kondisi pemerintah pada saat itu. Masa perkembangan yang kedua yaitu di masa pembaruan. Pada masa pembaruan ini itu ada 3 pola pemikiran. Yang pertama, pola pemikiran Islam mengacu kepada pola pendidikan modern Eropa. Yang kedua, pola yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Dan yang ketiga, pola yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing dan yang bersifat nasionalisme. Pada saat upaya pembaruan ini dilakukan 2 cara. Pertama, oleh kebijakan pemerintah kerajaan dan mengirim pelajar-pelajar ke dunia barat untuk mempelajari serta menguasai iptek modern. Yang kedua, membangun sekolah-sekolah umum dan madrasah diberlakukan di Semenanjung, Arabia dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan modern bangsa sistem barat pendidikan Islam. Di masa yang ketiga ini yaitu masa keemasan atau masa jaya, masa modernisasi. Pada masa ini sudah membangun 20.000 sekolah yang mampu menampung 3 juta pelajar, termasuk 7 universitas terdiri atas 63 fakultas dengan 120.000 mahasiswa. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Arab Saudi ya. Sistem pendidikan Saudi ini menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan, yang mana pendidikan dan organisasi umum teknis pendidikan dan pelatihan kemajuan yang diraih pemerintah Arab Saudi ini di bidang pendidikan dalam waktu menjelang 4 dasawarsa. Arab Saudi adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk prom master dalam studi Islam. Di sini ada beberapa pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan pradasar, itu pada usia 4 sampai 5 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan dasar, itu usia 6 sampai 11 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah, itu usia 12 sampai 14 tahun, dan pendidikan sekunder itu 15 sampai 17 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa perguruan tinggi. Selanjutnya kebijakan pendidikan Saudi di Arabia. Yang pertama yaitu membuat 2 program pelayanan untuk beasiswa ke luar negeri. Ya, ini bertujuan untuk mengembangkan bakat warga negara Arab Saudi dengan mengirimkan warganya ke universitas di berbagai belahan dunia. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 penerima beasiswa. Selanjutnya yaitu pendidikan bagi anak wanita Arab Saudi dikelola secara khusus oleh suatu badan, yaitu di sana disingkat dengan General Administration of Girl Education. Ya, yang dibentuk pada tahun 1960. Nah, pendidikan sekolah khusus anak wanita ini tertunda karena adanya rasa keberatan dari sebagian orang tua dan ulama yang beranggapan bahwa pendidikan sekolah modern ini berdampak tidak baik terhadap anak-anak wanita. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki, difokus untuk membentuk calon-calon anggota Dewan Ulama. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi menjadi 2 bagian utama, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Namun pendidikan dengan demikian sekarang sudah sangat banyak universitas institut untuk perempuan. Semua universitas di bawah supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi. Ya. Untuk pendidikan universitas tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya, yaitu strata 1, strata 2, strata 3 atau doktor. Untuk strata 1 dibutuhkan waktu minimal 4 tahun. Dan informasi dibutuhkan minimal 5 tahun untuk menyelesaikannya, sedangkan S2 dibutuhkan minimal 2 tahun dan S3 yaitu 4 tahun. Mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kurangnya, dan semoga bermanfaat. Ya, kita tutup. Mari kita diskusikan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan.
Semoga teman-teman sehat semuanya. Selamat melanjutkan menunaikan ibadah puasanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mama.